Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan menjelaskan tentang cara pembuatan kolam ikan di lumpur atau kolam ikan di sawah, yaitu di tanah, kolam tanah. Pertama-tama dimulai dengan pondasi, yaitu menggunakan pondasi yang sangat kokoh dengan tanah liat yang paling kuat, yaitu tanah liat yang sudah membata. Kolam ini berukuran 20 kali 15, panjangnya 20 meter dan lebarnya 15 meter dengan minimal pondasinya yaitu sekitar 1 meter dan tingginya kurang lebih 1 meter, menggunakan dilapisi oleh plastik yang sangat kokoh sehingga air tidak mudah untuk keluar atau rembes. Untuk pembuatan pondasi dimulai dengan sedikit demi sedikit atau setengah dulu, sehingga nanti ketika sudah yang setengahnya sudah kering baru ditimpa lagi dengan tanah liat yang masih basah, sehingga nanti untuk pondasinya sangat kokoh dan tidak mudah untuk rembes atau tidak mudah untuk retak, sehingga nanti ketika airnya penuh pondasinya juga akan sangat kokoh dan tidak mudah terbelah. Sebenarnya untuk kolam tanah sangat baik ketika pondasi atau sekatnya sangat besar, yaitu minimal 1 meter, sehingga ketika airnya melebar atau semakin besar maka pondasinya juga sudah kuat dan si ikan tidak mudah untuk terbawa arus keluar mengikuti air yang sudah menggenang atau sudah melewati batas. Tapi dengan pondasi yang sangat kokoh, maka air tidak akan mudah merempagkan atau menghantam si pondasi ini kalau pondasinya sangat besar. Dan yang terpenting kedua, setelah pembuatan pondasi, teman-teman dianjurkan untuk membuat lubang pembuangan air atau lubang untuk nantinya si air keluar ketika akan panennya. Contohnya seperti gambar yang tadi. Minimal ukuran pipanya sekitar yang 6 inch itu sangat cocok untuk kolam tanah, dan ketebalannya juga sangat lumayan sehingga tidak mudah rapuh untuk dijadikan lubang air dan untuk dijadikan pembuangan air ketika kita akan mempanennya atau menguras si kolam ikannya dan untuk membersihkannya, sehingga kita perlu untuk memiliki pembuangan yang cukup, jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Menurut admin sekitar 6 inch sangat cocok untuk dijadikan pembuangan, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini contoh kolam ikan yang sudah jadi, dan ini masih tahap pondasi dan memerlukan waktu sekitar 1 minggu untuk perawatannya, sehingga menunggu sampai benar-benar kering dan benar-benar padat, sehingga nanti ketika dikasih air si kolamnya akan sangat kuat. Setelan kolam ikan ini dengan tidak terburu-buru ya, karena tidak mengejar target apa-apa, sehingga dikerjakan oleh beberapa orang saja. Yang penting pondasinya bagus dulu, kuat, aman, dan tidak mudah tergoyahkan oleh air yang sangat besar. Untuk perkiraan biaya lumayanlah, sekitar 2 juta bisa habis untuk keperluan membayar yang kulinya, dan juga untuk membeli plastiknya nggak terlalu mahal, sekitar 500 ribuan. Dengan biaya servis sepertinya kalau ini sudah benar-benar beres dan sudah benar-benar padat,
si pondasinya ini tidak akan memerlukan biaya servis apa-apa lagi. Jadi sekali buat untuk seumur hidup. Kemudian yang harus diperhatikan, ini kan masih banyak airnya. Teman-teman baiknya dikuras terlebih dahulu si airnya sehingga nanti agak kering. Nah, setelah kering nanti untuk proses penggalian tidak akan mudah. Dan ketika kita menunggu kering, maka untuk pondasi yang paling atasnya atau ketika meratakannya tidak akan mudah atau tidak lengket, sehingga nanti ketika pondasi paling atas atau tahap akhir akan sangat mudah untuk dirapihkan. Terlihat ya ini sangat masih sekitar 20% 30%-an, dan juga si pondasinya juga masih terlihat belah atau banyak retak-retaknya. Nah, untuk tahap finishing nanti ketika air kolamnya sudah dikuras, sudah dihabiskan airnya, kemudian kan nanti nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu lambat. Maaf, maksudnya tidak terlalu padat, sehingga untuk memolester atasnya diperlukan tanah liat yang tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu lembek, sehingga nanti mudah untuk diratakan dan mudah kering. Dan juga untuk meratakannya tidak perlu pakai alat apapun, pakai kaki saja agar lebih padat. Dan ketika si tanahnya yang lembek, maka akan masuk ke sela-sela yang belah ini, yang retak-retak ini, nanti juga akan tertutupi oleh tanah liat yang sudah tidak lembek dan juga tidak padat. Karena untuk beberapa lama juga nanti akan tumbuh beberapa tanaman seperti jukut ya, atau rumput. Dalam bahasa Sundanya itu jukut. Nanti rumput ini akan tumbuh. Oke, mungkin sekian video kali ini dari admin. Semoga dapat bermanfaat dan juga semoga budidayanya makin lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi